Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Jaringan Komunikasi Data, saya Nisrina Salsabila dengan NIM 207222 dari Prodi Sistem Telekomunikasi kelas 4A Universitas Pendidikan Indonesia akan mempresentasikan mengenai submarine cable dan IP versi 4 address. Pertama ada submarine cable, terlihat pada gambar di kanan, ini merupakan kabel komunikasi bawah laut atau submarine cable. Kabel ini sengaja dipasang di bawah laut yang memiliki tujuan untuk menghubungkan komunikasi seluruh negara. Di mana kita ketahui bahwa sebanyak 70% permukaan bumi ini merupakan wilayah lautan. Sehingga agar komunikasi antar negara atau benua dapat berlangsung, maka dihubungkanlah dan dibuatlah kabel komunikasi bawah laut ini. Kabel komunikasi bawah laut ini bekerja dengan cara menggunakan teknologi serat optik, yaitu media transmisi yang menggunakan sinyal cahaya dalam pentransmisiannya, atau dia mentransferkan laser atau cahaya dari ujung ke ujung atau dari host ke destination dengan kecepatan yang sangat cepat, yaitu dengan kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per detik. Selanjutnya, kabel ini mempunyai ukuran diameter sekitar 69 mm dengan berat 10 kg per meter. Selanjutnya, gambar di samping ini merupakan submarine cable map atau map dari kabel bawah laut, di mana kabel bawah laut ini diletakkan di tiap negara-negara yang berbeda atau di seluruh dunia. Nah, komunikasi bawah laut ini biasanya terdapat di bawah dasar laut dekat dengan pantai. Namun tentunya peletakan kabel-kabel tersebut akan diletakkan pada zona-zona yang aman untuk mengurangi kerusakan pada kabel atau dapat mencelakai orang-orang di sekitarnya. Nah, tercatat ada sekitar 436 kabel bawah laut pada tahun 2021. Dan ini pun akan terus berubah-ubah, mungkin bisa jadi bertambah atau berkurang karena beberapa faktor yang menyebabkan kabel-kabel tersebut rusak mungkin. Lalu kabel komunikasi bawah laut ini dimiliki oleh operator komunikasi yang berminat menggunakan kabel tersebut. Salah satu contohnya di Indonesia yaitu IGG Indonesia Global Gateway yang menggunakan atau memasang kabel bawah laut tersebut. Selanjutnya ada bagian dari submarine cable. Terlihat pada gambar bahwa kabel tersebut memiliki beberapa lapisan. Yang pertama ini adalah lapisan polietilena. Lapisan polietilena ini terbuat dari bahan plastik atau termoplastik. Fungsinya untuk melindungi bagian dalam dari si kabel bawah laut tersebut. Lalu ada pita mylar untuk melindungi dan saling menggabungkan dari kabel baja terdampar. Lalu ada penghalang berbahan aluminium, yaitu untuk menghalangi air masuk. Lalu ada polikarbonat, yaitu sejenis dengan termoplastik, namun dia memiliki sifat yang kuat, tahan panas, tahan garam, dan tahan terhadap asam lemah. Lalu ada tembaga atau tabung aluminium atau koper, dia ini sebagai konduktor panas. Lalu ada petroleum jelly, yaitu parafin lunak atau multi hidrokarbon, di mana dia ini akan melindungi si serat optik, melapisi serat optik tersebut. Lalu terakhir di nomor 8 ada serat optik, di mana merupakan jalur pentransferan sinyal cahaya informasi dari host ke destination. Selanjutnya yaitu mengenai IP versi 4 public dan private. Pada penjelasan mengenai IP versi 4 public dan private ini, angka lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu IP address. IP address merupakan sebuah sistem pengalamatan yang menggunakan angka atau pengkodean yang unik dengan menggunakan protokol internet. Seperti ketahui, IP itu kepanjangan dari Internet Protocol,
Jadi IP address itu mudahnya diartikan sebagai protokol internet, protokol pengalamatan internet. IP address ini memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Maksudnya saat pengiriman informasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu, mengidentifikasi terlebih dahulu jaringan mana yang akan kita lalui. Lalu untuk pengalamatannya, ketika informasi akan dikirimkan, tentunya kita harus mengetahui lokasi mana atau alamat mana yang akan kita tuju. Seperti itu. Lalu penjelasan mengenai IP versi 4. IP versi 4 ini merupakan versi dari IP address, yang mana setiap versi ini memiliki perbedaan dalam mendefinisikan format pengalamatannya. Pada IP versi 4 ini memiliki ukuran 32 bit dan biasanya direpresentasikan dengan notasi dot desimal, yang biasanya terdiri dari 4 angka desimal dan dipisahkan oleh titik, di mana setiap bagian mewakilkan 8 bit atau 1 oktet. Nah, seperti gambar di samping dapat dilihat, ini merupakan salah satu IP number IP, di mana di sini juga terdapat 4 angka desimal dengan dipisahkan dengan dot. Nah, dibayangkan seperti ingin mengirimkan paket dengan tujuan rumah, dan rumah ini, nomor rumah ini adalah alamatnya. Seperti itu. Nah, lalu kita akan menjelaskan juga mengenai IP public dan IP private, di mana IP public ini merupakan alamat IP yang memiliki akses jangkauan keluar secara luas atau global, dan biasanya melalui internet. Dan dia juga menggunakan kode nomor unik yang tidak pernah digunakan kembali oleh perangkat lain. Jadi kode nomor unik ini hanya digunakan sekali pakai. Nah, seperti itu. Lalu untuk IP private ini menggunakan IP yang memiliki akses jangkauan secara internal atau lokal. Jadi IP private ini kebalikan dari IP public, di mana IP public ini meluas, global atau bersifat publik, sedangkan IP private ini bersifat lokal atau internet atau pribadi, dan juga digunakan dalam jaringan pribadi seperti pada perangkat dalam rumah atau kantor. Misalnya dari laptop, PC, ke HP, atau ke perangkat lainnya, di mana dia menggunakan kode nomor yang tidak unik, atau maksudnya si kode ini dapat digunakan kembali oleh perangkat lainnya pada jaringan pribadi. Jadi dapat kita garis bawahi bahwa IP public ini menggunakan jaringan internet, sedangkan IP private ini menggunakan jaringan pribadi. Jadi dapat disimpulkan yaitu IP versi 4 public, yaitu IP Internet Protokol versi 4 public yang bersifat luas atau mengglobal karena dia menggunakan jaringan internet. Lalu kalau pada IP private ini berarti IP versi 4, di mana dia menggunakan jaringan pribadi atau akses jangkauannya secara internal atau lokal. Nah, selanjutnya yaitu konversi desimal ke biner, yaitu mengkonversi alamat IP versi 4 public, perangkat yang saya gunakan, ke bilangan biner. Di sini saya menggunakan web, di mana menemukan IP public saya, dan didapatkan yaitu 139.194.67.90. Lalu di sini saya melakukan konversi dengan cara membagi 2 setiap bilangan, yaitu 139 dibagi 2 atau 138 dibagi 2 mendapatkan 69 dengan sisa 1, lalu 69 dibagi 2 atau 68 dibagi 2 mendapatkan 34 dengan sisa 1, lalu 34 dibagi 2 sama dengan 17 dengan sisa 0. Lalu dihitung sampai ke bawah hingga menyisakan 0 sisa 1. Lalu untuk penulisannya kita dimulai dari sebelah sini, dari 0 terlebih dahulu. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Dan didapatkan seperti ini.
Lalu dilakukan pada angka yang lainnya juga, pada 194, lalu pada angka 67, lalu pada desimal 90. Sehingga kita dapatkan konversi dari 139.194.67.90 mendapatkan bilangan biner, angka biner seperti tertera pada gambar di samping. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.